Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang. Shalom. Baik, kita akan seperti yang tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, kita akan berbicara bagaimana kita dapat mengasihi Allah dalam segala aktivitas kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membahas mengenai mengasihi Allah dalam segala aktivitas, yaitu merupakan bagian dari hidup di hadirat Allah. Jadi merupakan bagian suatu latihan rohani untuk hidup di hadirat Allah. Artinya apa? Kita berusaha terus-menerus menyadari kehadiran Allah, yang sesungguhnya Allah selalu hadir, karena Allah itu maha hadir. Bahkan Dia di dalam diri umat beriman, karena sakramen pembaptisan yang kita terima, Dia hadir secara khusus, yaitu dalam hati kita atau dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Sehingga kemudian Santo Paulus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Karena itu ada satu latihan rohani yang kemudian menjadi suatu tradisi dalam gereja, ya, jadi gereja sepanjang masa, karena ini juga dimengerti dengan sangat baik oleh bapak-bapak gereja, ya. Satu latihan rohani yang kemudian dikenal sebagai hidup di hadirat Allah, atau kemudian istilah latinnya vacare Deo. Yaitu intinya apa sih sebenarnya? Bahwa waktu kita mau kita persembahkan secara terus-menerus untuk memperhatikan Allah, untuk menyadari kehadiran Allah, bahkan juga dalam segala aktivitas kita, ya. Dan ini kemudian juga diajarkan gereja, yaitu misalnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2697. Ya, jadi Katekismus Gereja Katolik nomor 2697 dikatakan seorang bapak gereja, yaitu Santo Gregorius dari Nazianze, kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Ya, kalau boleh saya tanya teman-teman yang hadir di sini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang juga hadir di sini, pernah enggak lupa bernafas? Enggak pernah, ya, enggak pernah lupa bernafas, ya. Tapi kalau kita mau jujur, pernah enggak dalam keseharian kita melupakan Tuhan? Ya, ternyata pernah juga melupakan Tuhan, ya. Tapi nasihat Bapak gereja ini, dan ini adalah dalam katekismus, berarti diajarkan oleh gereja, kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Ya, dalam katekismus bahasa Inggris dipakai kata remember, ya. Kalau terjemahan Indonesia memang ditulis mengenang, tapi kemudian lebih kuat kalau berdasarkan tradisi atau pengajaran hidup rohani, istilah ini biasanya yang dipakai adalah mengingat, ya, seperti kita selalu mengingat, ya, mengingat orang yang kita kasihi, ya, mengingat kalau orang jatuh cinta lalu kita mengingat orang yang kita cintai, maka terus kepada Allah pun kita perlu terus mengingat Allah lebih daripada bernafas. Dan memang ada satu syarat bagaimana supaya kita dapat berdoa terus-menerus, berdoa setiap saat ini. Ya, supaya kita juga berani menyediakan waktu secara khusus. Ya, jadi dalam setiap hari kita persembahkan waktu doa, atau mungkin kemudian kalau teman-teman dari denominasi lain sebut saat teduh. Ya, kalau kita di kalangan Katolik, ya, kita bisa doa saja, doa hening, atau kemudian Lectio Divina, ya, atau mungkin yang mengenal doa Yesus, atau pujian penyembahan, atau rosario, dan metode doa yang lain. Intinya kita supaya dapat mengingat Allah terus-menerus, kita juga perlu menyediakan waktu doa untuk Tuhan secara khusus. Nasihat seorang bapak gereja yang lain, ini ada juga dalam katekismus, yaitu Santo Yohanes Chrysostomus. Malahan di pasar atau waktu berjalan-jalan kesunyian, kamu dapat sering dan melakukan dengan berdoa. Juga apabila kamu duduk dalam perusahaan atau waktu menjual atau membeli, malahan juga kamu memasak, kamu juga dapat sambil berdoa.
Jadi hidup doa ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Juga kalau ini mau ditambahkan ya, apabila kamu duduk dalam perusahaan, termasuk bagi Anda ya, orang-orang kantoran ya, ketika Anda sedang di kantor, ya, ada waktu-waktu juga Anda bisa dapat mengingat Allah, sejenak berhenti untuk mengingat Tuhan. Nah, ini tentang hidup di hadirat Allah. Dan seperti yang tema, jadi kita akan berusaha bagaimana mengasihi Allah dalam segala aktivitas kita. Ya, mengasihi Allah dalam segala aktivitas, yaitu maksudnya apa? Kita dapat mempersembahkan segala aktivitas kita demi cinta kasih kepada Allah. Mari kita baca dari apa yang dinyatakan Santo Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita pikir makan, minum, ini kan aktivitas sehari-hari, ya. Aktivitas yang tidak pernah kita lupakan. Kalau kita lupa makan terus-menerus, lama-lama bisa lemes ya, bisa sakit ya. Tapi karena itu perlu makan yang teratur. Tetapi Santo Paulus mengajak supaya juga kalau makan, ya jangan fokusnya ke piringnya atau ke makanannya, atau minum, atau melakukan semua aktivitas, semua pekerjaan, ya, atau semua hobi, semua kesenangan yang mau dilakukan. Berikan nilai, jangan fokus pada semua itu, tapi berikan nilai untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi termasuk juga pekerjaan kita sehari-hari, kita dapat juga memberikan nilai untuk kemuliaan Allah. Nah, demikian juga penyangkalan diri, penderitaan. Waduh, pokoknya zaman-zaman COVID ini, pandemi COVID ini, kita baru benar-benar menyadari itu, apa itu arti penderitaan. Ya mungkin sebelumnya kita pernah menderita ya, tetapi lebih-lebih zaman ini, dalam situasi pandemi ini, kita juga sadar ternyata realitas penderitaan dalam hidup manusia itu ada ya. Lalu kemudian memikul salib kehidupan. Nah, tetapi sekali lagi kita juga dapat memberikan nilai demi cinta kasih kepada Allah. Nah, pada kesempatan siang ini yang akan kita bahas adalah bagian yang pertama, yaitu mengenai mempersembahkan segala aktivitas, ya sehari-hari apapun itu demi cinta kasih kepada Allah. Kita akan belajar dari seorang kudus dari Prancis. Tetapi saya katakan orang kudus ini rupanya bukan hanya populer di kalangan gereja Katolik, tetapi juga populer di kalangan gereja Protestan, ya, yaitu bernama Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Kehidupan rohani, juga pengajaran rohani yang diajarkan Bruder Laurentius dari Kebangkitan ini kemudian ditulis oleh seorang pimpinan biara kontemplatif, yaitu AB ya, jadi pronunciation-nya bahasa Prancis ya, saya kurang tahu, tapi ini ya, Abbé Joseph de Beaufort ya. Jadi maksudnya Abbas, seorang Abbas ya, Abbas biara kontemplatif yang kemudian mengadakan percakapan, lalu kemudian juga surat menyurat dengan Bruder Laurentius dari Kebangkitan ini. Kemudian dia menuliskan catatan-catatan, percakapan-percakapan, surat-surat dengan Bruder Lauren ini menjadi satu buku yang kemudian dikenal buku ini The Practice of the Presence of God. Ya, kalau Anda search di Google The Practice of the Presence of God ini, lalu kita lihat buku ini rupanya cukup banyak beredar ya di dalam bahasa Inggris dan juga diterbitkan berbagai penerbit ya. Jadi buku kecil ini telah disetujui oleh seorang uskup agung Prancis ya, kemudian memberikan komentar tentang Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Jadi Bruder ini seorang pribadi yang melupakan dirinya sendiri dan selalu bersedia berkorban untuk Tuhan, bahwa dia tidak lagi memikirkan kebajikan atau keselamatannya,
Bahkan dia selalu menyangkal dirinya sendiri dengan cinta tanpa bunga. Jadi cinta tanpa bunga ini maksudnya apa? Dia sungguh-sungguh mencintai Allah secara murni, dia tidak bingung, tidak ambil pusing tentang hiburan rohani dan sebagainya. Apakah kemudian mengalami zaman-zaman Tuhan, perasaan-perasaan yang menyenangkan pada saat doa, dia tidak ambil pusing dengan semua itu, tapi fokusnya hanya mengasihi Allah dalam iman, ya. Buku ini terdiri dari 16 surat pendek yang ditulis Bruder Laurentius, kumpulan pendek kata-kata bijak yang berisi ajaran rohaninya, 4 percakapan yang mungkin ditulis AB, jadi Abbas Beaufort, dan biografi singkat tampaknya ditulis dari tangan yang sama oleh Abbas Beaufort ini. Jadi kenapa Bruder Lauren ini tidak menulis sendiri? Nanti kita lihat latar belakangnya ya. Kenapa sih? Kok orang kudus ini tidak nulis sendiri tapi malah yang nulis orang pinter yang lain, yaitu seorang pimpinan biara kontemplatif yang menjadi sahabat rohaninya, yaitu Abbas Beaufort. Buku ini populer di kalangan Katolik dan Protestan. Tokoh Protestan yang merekomendasikan buku ini beberapa diantaranya adalah John Wesley, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pada zamannya. Lalu William L. Sperry, A.W. Tozer, dan Hannah Whitall Smith. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa tokoh Protestan bahkan juga menganjurkan buku ini. Jadi tidak heran, bahkan dalam edisi terbitan Indonesia, kalau Anda lihat di PowerPoint ini ya, pada bagian pertama Sinar Terang Hati Kita, ini buku jadul banget. Ya, buku jadul banget, diterbitkan oleh seri Karmelitana, jadi oleh Ordo Karmel ya, Ordo Karmel diterbitkan. Tetapi kemudian dalam edisi yang lebih baru, saya sempat lihat 2 edisi yang berbeda diterbitkan oleh Like Publishing, yaitu penerbit dari gereja Protestan. Ya, jadi penerbit buku rohani dari kalangan Protestan. Jadi judulnya Menjalani Hidup di Hadirat Tuhan. Jadi ini salah satu orang kudus di mana pengajaran rohaninya kemudian artinya apa? Menjadi cukup populer di kalangan baik Katolik maupun Protestan. Ya. Baik, sekarang akan kita belajar mengenal apa sih yang dapat kita petik dari kehidupan Bruder Laurentius dari kebangkitan. Ya. Kita belajar mengenal dia dulu, siapa sih sebenarnya dia ini. Terus terang waktu saya mempersiapkan menjadi satu PowerPoint, terus terang ya saya baru menyadari selama ini kadang-kadang dalam pengajaran saya singgung tentang beliau ini, tetapi dari PowerPoint ini jadi semakin menyadari ya. Artinya apa? Secara manusiawi seorang Bruder Laurentius ini bukan apa-apa. Kenapa bukan apa-apa? Kita lihat ya. Tetapi kemudian karya rahmat Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa bekerja dalam dirinya. Jadi Bruder Laurentius dari kebangkitan hidup antara tahun 1614 sampai 1691. Ya. Lahir pada tahun 1614, tidak tercatat tanggal dan bulannya. Terlahir dengan nama Nicolas Herman, lahir di Hereminil, Perancis. Hidup dalam keluarga beriman, namun orang tua menyadari kalau anaknya ini memiliki kelemahan secara akademis. Ya, jadi soal pendidikan akademis, sekolah, ya boleh dikatakan karena, ya maaf, kadang-kadang saya menyebut apa adanya supaya menunjukkan ini loh. Walaupun orang sederhana, orang bodoh, tapi kemudian kalau Tuhan mau, Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan bekerja, maka seorang yang bodoh ini bisa diberi kebijaksanaan ilahi yang luar biasa, bahkan menjadi pembimbing rohani banyak orang pada zamannya. Ya, jadi dalam tanda kutip ya, tidak kelemahan secara akademis ini ya alias bodoh tadi ya. Jadi sejak muda dititipkan pada keluarga kaya dan bekerja sebagai pembantu. Tetapi kecenderungannya ini selalu kaku dan kurang terampil. Sehingga kemudian dalam bekerja pun banyak memecahkan segala sesuatu. Piring-piring, gelas-gelas banyak dipecahkan begitu ya. Jadi serba kaku. Lalu kemudian ketika harus mengikuti wajib militer, tidak pernah naik pangkat.
Dan pada usia 30 tahun mengalami kecelakaan yang agak parah sehingga mengalami cedera pada kaki. Nah, jadi akhirnya apa? Ya, ketika saya menyusun untuk PowerPoint ini, ya kalau menceritakan ya sambil lalu ya oke, sambil cerita begitu. Saya sadar ya, ternyata orang ini, orang kudus ini, latar belakangnya sama sekali ya tidak ada baik-baiknya, tidak ada prestasinya, lalu secara ya boleh dikatakan terlahir sebagai seorang yang tidak pintar alias bodoh, ya seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian dalam kelemahannya ini, dalam kekurangannya ini, tetapi memang kemudian ya dia ceritakan kurang lebih usia 18 tahun ya. Waktu itu dia memandang satu pohon di musim salju, kan daun-daunnya hilang ya. Jadi daun-daunnya kan berguguran semua karena musim salju ya. Tapi kemudian nanti lalu dia mulai merenung. Waktu itu dia mulai merenungkan, loh ini musim salju semuanya hilang. Tapi nanti musim semi kan di Eropa sana ya, di Perancis, lalu mulai muncul kuncup-kuncup, lalu daun, lalu kemudian akhirnya bunga, lalu kemudian musim panas, lalu musim gugur. Satu proses terus berjalan ya, dalam setahun akan terjadi seperti itu. Sampai akhirnya dia menyadari siapakah di balik itu semua. Dia sungguh-sungguh artinya apa? Satu kesadaran mendalam, yaitu tentang apa? Penyelenggaraan Allah. Allah selalu menyertai, bahkan juga dalam ya tadi apa yang terjadi pada pohon tadi. Ya. Dan rupanya ini kemudian akhirnya menghantar dia juga sampai kemudian umur 30 tahun ini, dia tetap merasa dalam hatinya ada satu panggilan untuk mengabdi Allah secara khusus. Akhirnya dia melamar di biara Karmel OCD di Perancis dan akhirnya diterima. Ya, menjadi karena latar belakangnya yang masuk dalam usia yang cukup sudah lanjut, usia 30 tahun, dan dia sendiri ya tidak pintar ya. Jadi akhirnya ya kemudian dia dalam panggilan ini menjadi seorang bruder, ya, bruder. Jadi bukan seorang imam. Nah, tetapi walaupun kemudian panggilannya ya dia dipanggil menjadi seorang bruder, dan mungkin ya artinya apa, tidak pandai secara akademis, tetapi dia seorang yang hatinya sungguh-sungguh terarah pada Tuhan, seorang yang mencintai Tuhan. Di biara dia dapat tugas sederhana, memasak, lalu memperbaiki sepatu, kemudian sesekali belanja ke kota untuk keperluan dapur dan keperluan biara. Tetapi artinya apa? Tugas-tugas harian yang harus dia kerjakan ini, dia lakukan semua di dalam hadirat Tuhan dan demi cinta kasih kepada Tuhan. Dan kemudian karena terus-menerus dia bertekun untuk, artinya ya dalam namanya hidup membiara ya, ada waktu-waktu yang memang sungguh-sungguh teratur. Bangun tidur, lalu kemudian doa, perayaan Ekaristi, lalu kemudian ada doa hening, lalu kemudian juga ada saatnya bekerja, ada saatnya harus makan bersama dan sebagainya ya, makan bersama dan kemudian ibadat dan doa bersama dan sebagainya. Jadi semuanya diatur sedemikian rupa. Apalagi OCD ini suatu biara, jadi Karmel OCD ini satu biara kontemplatif ya. Tetapi kemudian karena ketekunannya untuk hidup di hadirat Tuhan, untuk sama menghayati hidup doa yang terus-menerus ini, rupanya kemudian Tuhan menarik dia masuk lebih dalam. Kurang lebih selama 4 tahun dia mengalami satu pemurnian dalam kehidupan rohani, suatu pemurnian iman yang dahsyat. Kalau berbicara tentang pemurnian dalam doa, kita lihat dalam kitab suci dalam perjanjian Lama, kita kenal satu tokoh, yaitu Ayub. Bagaimana Ayub ya, seorang yang saleh, tetapi kemudian malah seolah-olah Tuhan kemudian apa? Ketika si jahat, roh jahat itu datang, malah Tuhan seolah-olah malah menunjukkan itu hambaku yang saleh, yaitu Ayub. Lalu si iblis mulai komplain, ya dia saleh, dia karena hidupnya berkelimpahan, coba serahkan pada saya. Nanti saya cobai apa dia nanti tetap
setia dan saleh dan setia kepadamu. Lalu Tuhan kemudian mengizinkan si jahat ya. Ya, ini satu proses juga pemurnian, pencobaan. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya juga terjadi pada umat beriman. Dan Bruder Laurentius ini digoda hebat dalam pemurnian dalam iman, yaitu dengan apa? Bahwa dia tidak akan selamat. Dicobai begitu hebat ya oleh si jahat, yang artinya ya dibiarkan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menggoda dan mencobai dia. Jadi dia benar-benar diganggu oleh pikiran-pikiran yang hebat bahwa dia tidak akan selamat, ya. Ya tentu ini suatu pemurnian yang dahsyat. Tetapi rupanya melalui segala pemurnian tadi, ya, rupanya kemudian akhirnya melewati itu semua, Tuhan memberikan dia satu kebijaksanaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat latar belakangnya kurang secara akademis alias bodoh tadi, tetapi seorang bruder yang sederhana ini akhirnya kemudian diberikan kebijaksanaan ilahi yang luar biasa. Begitu banyak ya, mulai dari sesama bruder yang kemudian minta nasihat dan bimbingan rohani dari dia dan mengalami bantuan. Lalu akhirnya kemudian ya orang-orang sebiara termasuk para imamnya, lalu kemudian juga umat yang mendengar, sampai kemudian ya di kalangan berbagai kalangan ya, termasuk juga bahkan kalangan petinggi gereja seperti Uskup Agung Monsinyur Fenelon dan juga Abbas Beaufort ini yang juga datang kepadanya untuk ya bercakap-cakap secara rohani dengan Bruder Laurentius ini. Dan kemudian walaupun dia seorang bruder, tetapi karena terang dan kebijaksanaan ilahi yang diberikan oleh Tuhan, banyak orang datang kepadanya juga untuk minta nasihat atau bimbingan rohani. Lalu pada 12 Februari 1691, Bruder Laurentius dari Kebangkitan meninggal dalam usia 77 tahun dalam ketenangan dan kedamaian. Ucapan terakhir sebelum dia meninggal, menyenangkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, dan mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Itulah tujuan kita. Saudara-saudara, memuliakan Allah dan mengasihinya tanpa mengkhawatirkan segala sesuatu yang lain. Intinya Bruder Laurentius sampai akhir hidupnya memberikan satu pesan. Kita dipanggil untuk memuliakan dan mengasihi Allah. Fokus, itu fokusnya. Itu fokusnya. Untuk memuliakan Allah dan mengasihi Allah. Sedangkan yang lain-lain, biarkan Allah yang mengerjakan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan yang lain-lain. Baik, kita akan mulai masuk dari tadi ya, tentang buku tadi ya. Jadi dalam edisi Indonesia kita lihat rupanya awal-awal dulu diterbitkan oleh Ordo Karmel, seri Karmelitana dengan judul Sinar Terang Hati Kita. Lalu kemudian justru sekarang dipegang lisensinya. Saya sempat telepon juga ke ini ya, Karmelindo sana. Ya memang dia bilang sudah tidak diterbitkan lagi Sinar Terang Hati Kita karena memang lisensinya sekarang dipegang Like Publishing ya. Jadi ada penerbit buku-buku rohani Protestan, yaitu mengenai percakapan rohani, surat-surat nasihat-nasihat dari Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Ya. Sekarang kita lihat, kita dalami satu sosok ini karena kita mau belajar bagaimana satu pergaulan mesra yang terus-menerus dihayati oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, praktek doa yang dihayati Bruder Laurentius karena latar belakang dia seorang yang sederhana, ya, maka secara intuitif, ya. Jadi ke latar belakang seorang sederhana, ya, dia katakan seperti ini ya. Saya tidak memakai metode doa atau devosi tertentu. Jadi saya tidak memakai metode doa atau devosi tertentu. Satu-satunya yang saya praktekkan dalam doa, berusaha terus-menerus memperhatikan dan mengarahkan hati saya kepada Allah. Saya melakukan percakapan sederhana, hening, dan rahasia dengan Tuhan, dan hal ini memenuhi saya dengan sukacita yang luar biasa. Jadi artinya apa?
Karena kesederhanaannya, ya dia kalau diberi metode doa yang mungkin harus merenungkan ini, masuk dalam proses ini, masuk dalam tahap ini, malah mumet ya. Ya malah mumet bagi orang-orang sederhana. Jadi ya biasa saja. Dia mau datang ke hadapan Tuhan karena Tuhan hadir, maha hadir. Ya, dia terus berusaha memperhatikan dan mengarahkan hati pikirannya hanya kepada Tuhan. Ngomong ya ngomong saja, seperti seorang sahabat dengan sahabat kita, ya. Kita kan pernah ngobrol bareng atau mungkin hangout, ya, dengan keluarga, dengan teman-teman, ya, sama dengan Tuhan. Yang mau ngomong ya ngomong saja, curhat apa adanya kepada Tuhan, katakan. Karena Tuhan ada di dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, ya. Percakapan sederhana. Kadang-kadang orang mikir, ya kalau memang kita memimpin nyanyian, pujian, atau memimpin doa kan mungkin kata-katanya diatur supaya bagus, supaya indah. Tetapi kemudian kalau Anda dengan sahabat-sahabat Anda, dan juga sama dengan sahabat ilahi kita yaitu Allah, sebelum kita ngomong pun Tuhan itu tahu apa isi hati kita. Tuhan, kita mau tutup-tutupi juga Tuhan itu tahu. Ya, jadi katakan saja apa adanya kepada Tuhan. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini saya kutipkan beberapa nasihat-nasihat rohani dari Bruder Laurentius Kebangkitan ini ya. Doa tidak lain adalah menyadari kehadiran Tuhan. Ya. Coba Anda di sini, kalau ada orang lain di sekitar Anda, nah itu ada teman-temannya. Nah coba, kamu sadar nggak ada teman-teman hadir di samping kiri, samping kananmu? Sadar ya? Nah coba Bapak Ibu yang juga di rumah atau teman-teman yang di rumah atau yang di kantor ya, coba sadari kiri kanan Anda ada teman-teman, ada orang. Nah kita sadari, nah, kita sadar ada orang di sekitar kita, ya. Nah kalau kita sadar ada sesama kita di sekitar kita, mungkin keluarga kita dan sebagainya. Nah bagaimana juga kita menyadari Tuhan? Tuhan selalu hadir. Ya kita coba menyadari kehadiran Tuhan. Dan itu tidak lain dan bukan adalah juga merupakan suatu doa. Terus menerus berusaha menyadari kehadiran Tuhan. Lalu kemudian bagian dari doa, kadang-kadang kita mengalami juga apa yang disebut pelanturan ya. Orangnya di sini, tapi pikirannya bisa di Bali, pikirannya bisa di Amerika, pikirannya bisa mikirkan ya suami, mikirkan istri, mikirkan anak, mikirkan orang kantor, mikirkan bosnya, mikirkan ini itu ya. Jadi melantur ke sana kemari. Nah, tetapi yang dilakukan Brother Laurentius, yang dia lakukan secara sederhana, saya mencoba menyingkirkan dari pikiran saya segala sesuatu yang dapat menghalangi hidup di hadirat Allah. Saya berusaha terus untuk bertekun di hadiratnya yang kudus, sehingga jiwa saya telah terbiasa hening dalam percakapan rahasia dengan Tuhan. Memang menghadapi pikiran yang ngalor ngidul, pikiran yang kesana kemari, ya memang tidak usah dipaksa dengan maksa, aku ingin fokus pada Tuhan. Tidak usah dipaksa ya. Jadi juga kadang-kadang ada godaan-godaan pikiran yang ke arah dosa dan sebagainya, tidak usah dihadapi dengan keras begitu ya. Tapi dengan tenang, dengan lembut, Tuhan Engkau hadir, Engkau tahu apa yang saya pikirkan, tolong saya Tuhan untuk terarah padamu. Ya doa-doa pendek, doa-doa singkat. Kemudian Bruder Laurentius juga menyatakan bahwa latihan rohani yang paling penting sebenarnya adalah apa? Hidup di hadirat Allah ini. Ya. Tapi kemudian kita ingat supaya bisa terus-menerus fokus kepada Tuhan, terus-menerus menyadari kehadirannya, kita juga perlu menyediakan waktu doa secara khusus. Dikatakan Bruder Laurentius dari Kebangkitan, latihan rohani paling penting dan menguduskan dalam kehidupan rohani adalah hidup di hadirat Allah, yaitu dengan setiap saat bersukacita karena Allah menyertai kita. Ya, coba bayangkan teman-teman, kita kalau ada teman-teman yang kita cocok, kita klik dengan mereka, kita rasanya hati ini kan senang ya kumpul-kumpul dengan teman-teman.
Nah, maka seharusnya kalau kita sadar Tuhan Yesus Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah sahabat ilahi kita ya. Kalau kita bisa senang kumpul teman-teman kita, seharusnya kita juga senang kumpul sama Tuhan terus menerus. Dia menyertai kita. God with us ya. Allah beserta kita ya. Allah beserta kita ini bukan hanya kiri, kanan, atas, bawah, atau depan, belakang, atau menyelubungi kita, tapi Allah juga hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam ya, karena rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima ya. Jadi dalam hal ini kalau kita menyadari kalau kita bisa senang sama kumpul sama teman-teman ya, apalagi seharusnya kita juga bersuka cita karena kita selalu berkumpul sama Tuhan. Jadi paling penting dan paling menguduskan satu bentuk hidup rohani yaitu apa? Hidup di hadirat Tuhan. Ya. Dengan kesadaran kita mau bersukacita karena Allah menyertai kita. Lalu pada kesempatan yang lain dia menuliskan, baik itu dalam bentuk percakapan atau surat ya. Latihan rohani yang paling penting dan menguduskan dalam kehidupan rohani kita adalah menyadari kehadiran Tuhan. Hal ini berarti menemukan sukacita terus-menerus dalam persahabatan dengannya, berbicara dengan rendah hati dan penuh kasih dengannya di semua musim, setiap saat, tanpa membatasi percakapan dengan cara apapun. Jadi setiap waktu, setiap musim, setiap saat, tanpa membatasi percakapan, kita bisa ngomong apa saja sama Tuhan. Toh, apa? Tuhan tahu apa sebelum kita ngomong, Tuhan tahu. Tuhan, kamu tahu Tuhan, aku pusing gitu Tuhan mikirin utang. Nah, misalnya begitu ya. Aduh Tuhan, ini capek sekali loh Tuhan, kondisi kayak gini. Nah, ini misalnya orang-orang dagang situasi pandemi ya. Sambil ngomong apa adanya saja, ngomong sama Tuhan seperti itu. Tuhan mengerti. Tadi kita di awal kita nyanyikan satu lagu apa? Dia mengerti, dia peduli ya. Jadi Allah sungguh-sungguh memahami. Bahkan sebelum kita mengatakan juga, ya Allah tahu. Lalu kemudian satu hal perlu kita ingat, kapan waktu kita bisa bersama Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ternyata tadi seperti dia katakan, setiap musim, setiap waktu, artinya kapan saja, di mana saja kita bisa lakukan itu. Juga saat-saat kita bekerja, kita dapat menghayati bekerja bersama dengan Tuhan dan demi kasih kepada Tuhan. Dikatakan oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan ya, kita tidak perlu melakukan hal-hal besar. Saya membalikkan telur dadar atau omelet, ya ini telur di Perancis ya, di wajan demi cinta kasih kepada Tuhan. Jadi dapat kita hayati hal sehari-hari, karena Bruder Lauren ini kan tugasnya di dapur, ya kerjaannya masak untuk para saudara yang ada di biara. Ya, jadi dia bahkan satu gerakan sederhana namanya orang masak ya, kadang-kadang balikkan telur. Jadi kita bisa melakukan hal sehari-hari tadi satu gerakan saja. Ini bayangkan satu gerakan, saya membalikkan telur dadar atau omelet di wajan demi kasih kepada Allah, dihayati seperti itu. Jadi jam-jam kerja saya tidak berbeda dengan jam-jam doa. Dalam kebisingan dan gemerincing suara dapur saya memiliki Tuhan dalam ketenangan yang luar biasa, seolah-olah saya sedang berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Jadi kita lihat bahwa kehidupan batin dan juga ketenangan batin ini bisa dihayati di mana saja. Baik kita mungkin di gereja, di hadapan sakramen Maha Kudus, di hadapan tabernakel, atau kemudian kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga dalam jam-jam kerja, ya, jam-jam kerja kita bisa melibatkan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, bagaimana satu pertanyaan? Nah, ini kan Bruder Lauren kerjanya sederhana, masak, memperbaiki sepatu. Tuhan, saya perbaiki sepatu demi kasih padamu. Saya balikkan telur, saya goreng telur demi kasih padamu. Lah,
kalau konsultan ini di depan komputer, ya memang tidak mungkin Anda terus-menerus kan harus sibuk dengan angka-angka, sibuk dengan perhitungan-perhitungan. Jadi pada saat kita kerja dengan satu kebutuhan untuk konsentrasi, ya bekerjalah. Tetapi pada saat mulai kita bisa berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya, nanti ada satu bentuk doa yang dicontohkan oleh Brother Laurentius, yaitu sebelum dan sesudah kita bekerja. Ya, kita kemudian juga dapat melakukan hal-hal kecil untuk Tuhan sehari-hari. Saya membalikkan kue yang digoreng di wajan demi cinta kasih kepadanya. Dan jika selesai, jika tidak ada tugas lagi, saya bersujud dalam doa di hadapannya, bersyukur kepadanya yang telah memberi saya rahmat untuk bekerja. Setelah itu saya merasakan kebahagiaan lebih dari seorang raja. Ya, jadi artinya apa? Hal-hal kecil sehari-hari dapat kita lakukan, kita persembahkan demi kasih kepada Tuhan. Demi kasih kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam segala pekerjaan. Mari kita baca bersama ya. Jadi silakan Anda baca dari PowerPoint ini. Bersama-sama kita baca. Orang-orang mencari metode untuk belajar mencintai Allah. Mereka ingin mencapainya dengan berbagai cara. Mereka berusaha untuk hidup di hadirat Allah dengan berbagai cara yang sangat berbeda. Bukankah adalah lebih sederhana dan lebih praktis bila kita mengerjakan segala sesuatu demi cinta kasih kepada Allah? Manfaatkanlah segala pekerjaan untuk menunjukkan kepadanya cinta kasih kita dan selalu menyadari kehadirannya di dalam diri kita lewat pergaulan dari hati ke hati dengan Dia. Kita hanya perlu bersikap bijaksana dan mulai dari yang serba sederhana. Jadi artinya apa? Melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan. Dan sini kalau kita lihat juga pentingnya motivasi ya. Ya contohnya, kalau kita bekerja, motivasi apa yang membuat kita bisa giat bekerja? Mungkin orang akan berpikir untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Tapi ada orang lain yang berpikir bahwa untuk keluarga, untuk menghidupi keluarga. Jadi semua dipertaruhkan, diperjuangkan untuk kehidupan keluarga. Nah, tetapi ada satu motivasi yang kemudian diangkat, ditunjukkan oleh Brother Laurentius dari Kebangkitan. Lakukan semuanya demi cinta kasih kepada Tuhan. Sebagai persembahan. Jadi persembahan ini bukan hanya pada saat memberikan persembahan kolekte atau apa, itu bukan hanya itu ya, tapi seluruh hati kita, seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita sehari-hari kita dapat persembahkan demi kasih kepada Allah. Istilahnya kemudian artinya apa? Kita memberikan nilai ya. Kalau bekerja tadi demi keluarga, baik, itu baik ya, untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah. Tapi kemudian berikan nilai yang lebih luhur lagi, yaitu demi cinta kasih kepadamu Tuhan, untuk menyenangkanmu Tuhan. Dan kalau coba Anda bayangkan, kalau orang, ya ini kan juga banyak anak muda ya, kalau orang jatuh cinta, itu rasanya apa? Sejuta rasanya ya. Semangatnya bisa semangat 45 ya, bukan 45 sekarang, semangat 2022 ya. Jadi semangatnya bisa menggebu-gebu, menyenangkan begitu ya, karena ingat yang dicintai ya. Nah, tetapi dalam hal ini coba kalau yang kita sadari, yang kita juga belajar dan berusaha terus mencintai Tuhan, maka kerjaan kesulitan apapun, pekerjaan kesulitan dan apapun itu, ya motivasinya mau kita lakukan demi kasih kepada Allah. Kita mau persembahkan semua untuk menyenangkan Tuhan. Jadi manfaatkan segala pekerjaan untuk menunjukkan kepadanya cinta kasih kita, dan selalu menyadari kehadirannya di dalam diri kita lewat pergaulan dari hati ke hati. Jadi jangan biarkan waktu lewat terbuang percuma. Apalagi kalau lagi beban berat, kesulitan,
Jangan biarkan waktu itu dipusingkan, pikiran kita dipusingkan dengan stres. Gak ada gunanya. Malah semakin dipikirkan, stres ini semakin tambah apa? Tambah stres kan ya? Apa tambah ringan? Masalah itu dipikirkan tambah ringan atau tambah stres? Tambah stres, tambah berat. Artinya apa ya? Kita bawa semua kepada Tuhan, manfaatkan segala pekerjaan, bahkan juga situasi kesulitan dan sebagainya. Kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Nah, ini contoh bagaimana kalau kita dengan bekerja dengan satu konsentrasi yang besar ya, kan tidak memungkinkan terus-menerus misalnya berdoa. Jadi misalnya kalau kerja ya kerja dengan konsentrasi, tetapi pada saat awal kita juga bisa mohon rahmat untuk bekerja bersama Tuhan dan demi kasih kepada Tuhan. Contoh doa dari Bruder Laurentius untuk mengawali pekerjaannya. Allahku, karena Engkau menyertaiku dan karena Engkau menghendaki aku melakukan pekerjaan sehari-hari, tolong berikan aku rahmat untuk tetap menyadari kehadiran-Mu. Bekerjalah bersama denganku sehingga hatiku dan pekerjaanku dapat menjadi persembahan yang terbaik demi cinta kasih kepadamu. Intinya mohon rahmat apa? Ya dengan kata-kata kita sendiri ya, dengan kata-kata Anda sendiri. Mohon rahmat supaya artinya apa? Selalu boleh menyadari kehadiran Tuhan, bekerja bersama Tuhan dan demi kasih kepada Tuhan. Nah, tetapi di sela-sela pekerjaan walaupun di tengah segala konsentrasi tadi, ya kadang-kadang sejenak kita kembali sadari, terima kasih Tuhan, dengan syukur atau dengan doa-doa pendek dalam hati. Atau kemudian dalam satu tradisi, misalnya tradisi gereja timur, itu dikenal doa Yesus, ya. Atau kemudian ya lebih disederhanakan, ya doa terus-menerus dengan menyerukan nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tarik ke nafas Y, hembuskan nafas sus. Nah itu memang kemudian bisa dilatih dengan waktu khusus, yaitu misalnya menyediakan waktu misalnya pagi setengah jam untuk doa Yesus ini. Tetapi di luar itu mengalir dari waktu khusus yang kita persembahkan dengan berdoa penyeruan nama Yesus tadi. Nah kita dapat sehari-hari juga dapat mengingat kembali pribadi Yesus, nama Yesus. Jadi secara spontan seringkali muncul akhirnya nafas kita ya Yesus, tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Ya ini tentang doa Yesus juga merupakan salah satu metode sederhana supaya kita dapat hidup di hadirat Allah terus menerus. Nah, kemudian setelah menyelesaikan pekerjaan, bersyukur kepada Tuhan karena memberikan rahmat sehingga kita dapat bekerja dengan baik dan sambil terus menerus menyadari kehadiran Allah. Jadi ini memang satu nasihat-nasihat yang sederhana. Dan kemudian hal-hal praktis lain yang dinyatakan oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan banyak sekali ya, karena satu buku ya. Tetapi ini saya ambil poin-poinnya yang kemudian bisa membantu kita untuk terus-menerus mengasihi Allah dalam segala aktivitas kita. Jadi dikatakan oleh Bruder Laurentius dari Kebangkitan, dia tidak meminta banyak dari kita. Berusahalah hanya memikirkan dia dari waktu ke waktu. Kadang-kadang menyembahnya, kadang-kadang mohon rahmatnya, kadang-kadang persembahkan penderitaanmu kepadanya. Bersyukurlah kepadanya sesering mungkin atas rahmatnya di masa lalu dan sekarang ini. Dia telah memberikan penghiburan kepadamu juga di tengah kesulitanmu. Arahkanlah hatimu kepadanya selama makan dan bersama orang lain. Mengingatnya sejenak akan menyenangkan hatinya. Kita tidak perlu berteriak memanggilnya karena dia lebih dekat dengan kita daripada yang dapat kita pikirkan. Ya. Intinya apa? Memikirkan Allah dari waktu ke waktu. Ya, sebenarnya rahasianya ini apa sih? Rahasianya yaitu kalau seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi persoalannya sekarang apa sih yang mengisi hati kita sehari-hari ini?
itu yang kemudian hati kita akan selalu padanya, ya. Kalau misalnya pekerjaan kita, yang kita pikirkan seharian terus pekerjaan kita, berarti yang menjadi harta kita, yaitu apa? Pekerjaan kita. Kalau yang kemudian kita pikirkan terus, kita ingat terus sehari-hari, misalnya orang yang kita cintai, kekasih kita, atau kita naksir orang, atau kemudian ya anak, atau kemudian ya suami atau istri, terus kita ingat terus, berarti yang menjadi harta kita adalah orang-orang tersebut. Ya, tetapi untuk keluarga yang memang kita harus mengingat ya, jangan sampai tidak mengingat sama sekali ya. Jadi memang harus terus mengingat juga keluarga, tapi juga ingatnya selalu diarahkan pada Tuhan. Tuhan kami serahkan, kalau ingat misalnya, waduh suami saya lagi ngapain ya, istri saya sedang apa, atau mungkin curiga-curiga. Nah daripada curiga ingatannya, lebih baik artinya apa? Spontan langsung, Tuhan saya serahkan suami saya kepadamu, Tuhan saya serahkan istri saya padamu. Begitu ingat anak-anak, ya Tuhan saya serahkan anak-anak padamu, mohon kasih-Mu untuk mereka. Jadi kita jadikan semua ingatan-ingatan kita pada orang lain, pada apapun, kita jadikan itu juga suatu doa yang terus-menerus. Ya. Jadi kalau orang kemudian terus-menerus mengingat Tuhan, ya, di mana hartamu di situ hatimu. Kalau terus-menerus mengingat Tuhan, maka dalam hal ini bersyukurlah, berarti yang menjadi harta adalah Tuhan sendiri. Jadi harta duniawi tidak akan kita bawa mati, tetapi kalau harta kita sungguh-sungguh jadikan Allah harta kita, ya ini yang kemudian akan kita bawa seterusnya dalam keabadian, ya. Dikatakan Bruder Laurentius dari Kebangkitan pada kesempatan yang lain, adalah mungkin bagi kita untuk hidup di hadirat Allah, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Jika Anda dan saya ingin menikmati kedamaian surga selama hidup ini, kita harus terbiasa dengan percakapan yang akrab, rendah hati, dan sangat penuh kasih sayang dengan Tuhan. Jadi maksudnya di tengah kesulitan pun, ya justru pada saat-saat itu kalau kepikiran kita pada masalah, pada kesulitan, pada kerjaan, mungkin juga pada hutang-hutang kita, bawa semua spontan kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi mikirin ini. Tolong Tuhan. Tuhan, kamu tahu segala kesulitan ini. Tolong Tuhan. Ya sederhana, doa-doa pendek dalam hati. Dan kemudian dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah sebagai penutup, ya, dalam berusaha mengasihi Allah dalam segala aktivitas kita, ini sebenarnya satu rahasia untuk hidup kudus, ya. Pengudusan kehidupan sehari-hari, pengudusan hidup sehari-hari, ya. Dikatakan oleh Bruder Laurentius, karena dia kerjaannya kan di dapur, tugasnya di dapur, ya. Tuhan yang berkuasa atas semua panci dan wajan dan segala sesuatunya, buatlah saya menjadi orang kudus. Dalam bahasa Inggrisnya pakai kata saint, ya, jadi santo, ya. Melalui tugas memasak makanan dan mencuci piring. Tuhan yang berkuasa atas semua panci dan wajan dan segala sesuatunya, buatlah saya menjadi orang kudus melalui tugas memasak makanan dan mencuci piring. Karena dengan kesadaran apa? Kita melakukan demi kasih pada Tuhan, lalu demi kasih kepada sesama, yaitu melalui masak, melalui cuci piring, itu kan melayani sesama juga. Nah, melalui pekerjaan Anda masing-masing, Tuhan yang berkuasa atas semua komputer, ya, atas semua perhitungan, akuntansi, atau kemudian segala berkaitan dengan konsultan ini, dan atas segala sesuatunya, buatlah saya menjadi orang kudus melalui pekerjaan saya sebagai konsultan, ya, melalui pekerjaan saya sehari-hari, juga melalui kehidupan saya sebagai seorang papa, seorang mama, atau seorang anak-anak, ya, apapun bisa dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada lifestyle. Jadi kalau bahasa Indonesia kan diterjemahkan gaya hidup, ya, tetapi saya pakai dari Inggrisnya karena kan ini bahasa yang sangat umum sekarang di dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak ada lifestyle yang lebih luhur dan membawa kebahagiaan yang lebih besar
daripada memiliki percakapan yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi jadikan ini gaya hidup, jadikan lifestyle Anda untuk terus-menerus hidup di hadirat Tuhan, untuk terus-menerus bercakap-cakap secara sederhana dalam doa-doa singkat, doa-doa pendek, atau hanya mengingat atau menyadari Allah yang hadir, Allah yang juga tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian dikatakan Bruder Laurentius sebagai penutup, kita tidak boleh lelah melakukan perbuatan-perbuatan kecil demi kasih kepada Allah. Dia tidak memandang besar kecilnya perbuatan itu, tetapi yang dia perhatikan hanyalah kasih yang menjiwai perbuatan-perbuatan tadi. Dalam segala pekerjaan, juga mungkin bagi kita yang mulai melayani, atau kemudian juga dalam aktivitas kita sehari-hari, juga dalam hobi-hobi kita dan sebagainya, Tuhan tidak lihat besar atau kecil, Tuhan tidak lihat prestasi atau tidak. Tetapi artinya apa? Tetapi kalau orang di kantor kan memang dituntut untuk berprestasi supaya dapat promosi ya. Tetapi dalam hal itu pun ya, ketika harus berprestasi, harus kemudian supaya mendapat promosi, lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semuanya dan persembahkan semuanya hanya demi kasih kepada Allah. Allah tidak menuntut, tidak menghendaki perbuatan yang besar, atau kemudian juga dia tidak seolah-olah nanti kalau kecil-kecil nggak dilihat. Tidak, bagi dia entah itu besar entah kecil itu sama saja. Tetapi yang membedakan itu apa? Nilainya, yaitu apa? Kasih yang menjiwai pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan tadi. Lakukan semua demi kasih kepada Allah, juga demi kasih kepada sesama. Dan inilah yang berkenan pada Allah. Inilah yang sungguh-sungguh menyenangkan Allah, mengasihi Allah dalam segala aktivitas. Dan ini merupakan jalan singkat supaya kita juga boleh hidup kudus, mengalami pengudusan hidup melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, mari kita hening sejenak. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita jadikan satu lagu yang sederhana ini sebagai doa kita, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau rindukan, kita mau katakan pada Tuhan melalui lagu ini, kita mau rindukan juga untuk boleh semakin mencintai Yesus, untuk menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita ungkapkan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pada saat ini sadari kehadiran Tuhan, Tuhan yang telah hadir dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Dia juga yang menyatakan kehendaknya, juga melalui hambanya, Bruder Laurentius dari Kebangkitan, supaya kita terus-menerus membangun satu pergaulan dan relasi yang mesra dengan Tuhan, yaitu dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah. Sadari kehadiran Tuhan. Arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan. Jangan takut. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Juga apabila pikiranmu saat ini dipenuhi oleh berbagai hal, bawa semua itu kepada Tuhan. Katakan apa yang hendak engkau katakan, dan mohonlah rahmat kepada Tuhan, supaya engkau dapat mengasihi Dia di atas segala sesuatu, supaya engkau juga dapat mengasihi Dia dalam segala aktivitas, dimanapun, kapanpun kita berada, di setiap waktu, setiap saat. Tuhan yang hadir, Tuhan yang merindukan engkau masing-masing. Bahkan sebelum engkau dapat merindukan Dia, Allah telah lebih dulu merindukan engkau. Jangan takut. Bawa seluruh hatimu apa adanya kepadanya. Saya merasa ada beberapa yang masih terus-menerus sibuk dengan apa yang memenuhi pikirannya, khususnya karena masalah-masalah yang dihadapinya. Saat ini mereka dijamah Tuhan. Tuhan minta engkau menyerahkan dan membawa itu semua kepada Tuhan, mempercayakan semuanya pada Tuhan. Dan Tuhan minta supaya Tuhan sungguh-sungguh boleh mengambil alih, memegang kendali untuk menolong engkau dalam penyelesaian masalahmu. Bawa semua itu pada Tuhan. Teruslah menyadari kehadiran Tuhan. Katakan pada Tuhan apa yang hendak engkau katakan. Dia mengerti, Dia peduli untuk setiap jeritan hatimu, setiap seruan hatimu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Engkau yang maha hadir, Engkau yang selalu menyertai kami, dan kami percaya bahwa kami tidak pernah sekejap pun Engkau tinggalkan, tetapi Engkau selalu ada dan menyertai kami, dan kami tidak pernah sendirian. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Biar Engkau tarik kami, Engkau berikan rahmat-Mu dan juga pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengingat Engkau terus-menerus,
supaya kami dapat masuk terus-menerus dalam hadirat-Mu untuk hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Banyak hal Tuhan yang sungguh-sungguh kami tidak berdaya dan tidak mampu menghadapinya. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh-sungguh mampu untuk melakukan segala perkara dan menyelesaikannya. Karena itu ulurkan tangan-Mu, tolonglah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan yang bekerja juga atas segala masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Flos Carmeli, Vitis florigera, Splendor Celi, Virgo puerbera, Singularis Maternity.